Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman taqawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus shahra falyasum. Wa man kana maridan
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Gema Ramadan 1446 Hijriah, dan tema kita pada hari ini adalah boleh dan tidak boleh saat puasa. Nah, tentunya ini merupakan tema yang sangat patut untuk kita ketahui terlebih dahulu, apalagi kita akan menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita hari ini telah kedatangan Ustadz Zaki Mubarak LCMHL. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ustadz lah? Sehat, alhamdulillah. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah sehingga ibadah di bulan suci Ramadan ini bisa lancar hingga Idul Fitri mendatang. Dan tidak berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Zaki Mubarak untuk menyampaikan tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukru lahu fi kulli waqtin wahin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para pemirsa HSS TV, pemirsa Gema Ramadan 1446 Hijriah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati, dimuliakan, dan insya Allah diberkati dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita kembali menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk meneruskan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal dan alamin. mudah-mudahan kelak di hari kiamat menjadi bekal kita, menjadi penyebab dosa kita diampuni dan kita memperoleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para kerabat, para sahabat, para tabi'in, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah, tema yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini adalah apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat puasa ataupun pada bulan suci Ramadan. Ini penting untuk kita pelajari dan kita ketahui, karena ibadah puasa tentu saja
sudah diatur tata caranya di agama kita, dan di situ ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada juga yang tidak boleh, bahkan ada yang sampai menyebabkan batalnya puasa atau paling tidak berkurangnya pahala puasa. Nabi pernah mengingatkan kita betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Nah, semoga puasa yang kita lakukan tidak termasuk puasa yang disebut Nabi di hadis ini. Amin. Jadi kita kewajiban kita adalah terus-menerus memperbanyak ilmu, wabil khusus tentang ibadah puasa yang sedang kita jalani, di mana kita berharap mudah-mudahan puasa kita sah, dan tentu saja bukan cuma sah, tetapi mudah-mudahan pahalanya juga tidak hilang sia-sia. Demikian mungkin pendahuluan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustadz Zaki Mubarak, yang mana dalam perbincangan nanti akan menyampaikan tentang tema boleh dan tidak boleh saat puasa. Kenapa ini merupakan tema yang sangat penting setelah karena sudah menginjak di 3 Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat belajar dan tahu apa saja sih yang boleh dilaksanakan saat puasa dan yang tidak boleh. Karena nantinya seperti Ustadz katakan tadi akan mempengaruhi apakah ini akan membatalkan puasanya menjadi sah atau tidak sah, bahkan mengurangi dan menghilangkan pahala puasanya. Oke. Baik Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ulun sampaikan kepada Pian. Ini Ustadz, bolehkah orang yang bepergian setelah fajar membatalkan puasa? Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, orang yang musafir diberi keringanan untuk tidak puasa. Karena syarat puasa itu salah satunya adalah, yang syarat wajibnya adalah mukim. Jadi orang yang musafir diberi keringanan untuk tidak puasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau seseorang di awal hari mukim tetapi di pertengahan hari berangkat musafir. Jadi di sini berarti tergabung antara mukim dan musafir. Seandainya dia musafir sebelum terbit fajar, itu jelas dia termasuk yang diberi keringanan untuk tidak puasa pada hari itu. Karena sudah musafir semenjak sebelum terbit fajar. Kasusnya adalah orang ini musafirnya setelah terbit fajar. Misalnya dia berangkat ke Banjarmasin jam 7 pagi misalnya. Nah, bolehkah di perjalanan orang ini buka begitu? Menurut pendapat yang muktamad, ketika di awal hari mukim, kemudian setelah itu musafir, nah orang yang seperti ini dia tidak boleh buka. Tidak boleh buka, artinya tetap wajib puasa. Kecuali kalau di perjalanan misalnya dia mengalami kesusahan yang sangat berat sehingga tidak sanggup lagi menyambung puasanya, itu lain bab. Itu bab kecapean namanya, bukan bab musafirnya. Nah, kalau musafirnya, kalau dia masih mampu untuk puasa, dia tetap wajib puasa. Ada memang pendapat seperti Imam Muzani yang mengatakan boleh buka, walaupun di awal hari sempat mukim, kemudian musafir boleh. Cuma ini pendapat yang lemah dan bertentangan dengan pendapat yang muktamad. Ini demikian jawaban dari saya. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Berbicara tentang musafir atau orang yang bepergian, itu kan mendapatkan kemudahan, itu bisa membatalkan puasanya, namun dengan syarat-syarat tertentu setelah. Yang musafirnya sejak dari sebelum terbit fajar, dia boleh tidak puasa. Jadi bukan membatalkan, tetapi dia memang tidak puasa. Adapun Ustadz, untuk jarak yang menjadi syarat sebagai musafir ini berapa jaraknya Ustadz? Jaraknya menurut pendapat yang paling masyhur adalah 80,6 km. 80 km 600 meter gitu. 80 km 600 meter.
Berarti kalau mungkin mulai kandangan ke Banjarmasin itu sudah termasuk Iya, musafir, Ustaz? sudah. Masuk Insya Allah sebagai sudah. syarat musafir. Sudah 140 km kalau nggak salah sudah masuk Iya, dari Kandangan ke Banjarmasin. iya. Baik, Ustaz. Kalau jaraknya kan 80 km. Kemudian untuk akomodasi bepergiannya, Ustaz. Kalau mungkin orang-orang dahulu kan, Ustaz, bepergian menggunakan onta atau kuda, yang mana itu kan perjalanannya sulit. Mungkin kena panas, kena hujan. Nah, untuk di kemajuan zaman saat ini kan sudah ada mobil, mungkin kendaraan umum lainnya. Iya. Nah, itu apakah tetap Iya, tetap. tetap Jadi karena oleh syariat sudah dipukul rata. Pokoknya ketika seseorang musafir sudah boleh mengkasar, menjamak, Iya. juga terkait puasa, boleh tidak puasa. Asal tadi musafirnya sejak sebelum terbit fajar. Jadi Iya. misalnya dia mau berangkat ke Banjarmasin, dia berangkatnya sebelum subuh. ya, Ketika terbit fajar, posisinya sudah berada di luar kota. Di luar kota Kandangan, misalnya di Sungai Raya sana oke, misalnya. oke. Iya, baik. Walaupun naik mobil, walaupun tidak ada kesusahan seperti zaman dulu, tetap Iya. boleh karena yang diambil musafirnya. Yang pasti sudah masuk sebagai syarat yang musafir, Ustaz. Iya. Oke. Kemudian, Ustaz, berbicara tentang musafir atau orang bepergian yang mungkin ini sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Mungkin kerjaannya jaraknya jauh, Ustaz. Dan selama 1 bulan kan tetap bekerja. Nah, apakah itu tetap menjadi musafir karena sudah menjadi kebiasaannya bepergian setiap hari dengan jarak yang sudah menjadi syarat sebagai musafir? Iya. Jadi misalnya dia profesinya sopir, Iya, setiap hari berangkat kemana-mana. Iya. Itu ada 2 pendapat. Kalau memang dia sepanjang tahun terus-menerus musafir, dia tidak boleh buka. Ya, tetapi ada juga yang membolehkan, tetapi tetap dibayar. iya, Tetap dibayar kalau suatu waktu nanti artinya tetap dibayar anunya kalau buka. Jadi ada dua pendapat terkait itu. ya berarti tetap wajib mengganti puasanya, Ustaz. Iya, baik, terima kasih. Ya memang setiap orang musafir yang buka wajib mengganti, Iya. wajib membayar. Tapi selain berkewajiban untuk membayar atau mengganti puasanya, apakah ada membayar fidyah? Tidak atau ada. yang lain? Tidak ada. Wajib mengqada puasanya Ya saja. mengqadanya Ustaz, ya? saja. Iya, baik, Ustaz. Kemudian lanjut, Ustaz, ada pertanyaan yang lainnya. Bolehkah bagi orang yang berpuasa mencicipi makanan atau menghiut aromanya, Ustaz? Biasanya kan ibu-ibu iya. mempersiapkan untuk buka puasa bagi keluarganya, masak dulu. Nah, tapi kan mungkin ibu-ibu ini harus memastikan dulu bahwa masakannya ini nikmat dan enak gitu. Iya. Nah, ini bolehkah, Ustaz? Jadi yang membatalkan puasa itu apabila makanan masuk ke lewat mulut, misalnya melewati batas kerongkongan, Iya. makhraj huruf ha, melewati itu batal. Jadi selama belum melewati batas kerongkongan, masih di mulut saja, itu sebenarnya belum membatalkan puasa. Hanya saja kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh. Tetapi kalau ada hajat, contohnya ibu-ibu memasak makanan, sedangkan kalau tidak dicicipi, tidak tahu rasanya apakah terlalu asin atau hambar atau manis dan sebagainya, sehingga perlu mencicipi. Walaupun sebenarnya ada orang yang tidak puasa yang bisa mencicipi, tetapi persoalannya boleh jadi tidak seperti yang memasak ini. Iya, betul. Cara merasainya itu kan. Iya. Nah, itu ada hajat berarti mencicipi boleh. Iya. Boleh, tapi dengan syarat kalau dikunyah jangan sampai memasuki lewat kerongkongan, itu batal. Jadi sekedar dicicipi di lidah saja, sekedar tahu rasanya, terus setelah itu dikeluarkan. Mengenai bau atau aromanya sampai ke dalam kerongkongan, itu dimaafkan. Asal jangan makanannya yang jatuh ke batas melewati kerongkongan. Kalau sekadar bau atau aroma itu tidak bisa dihindari, itu dimaafkan. Iya, betul. Sama seperti ibu-ibu, misalnya ada anak kecil, anak kecilnya ini belum punya gigi, tidak bisa mengunyah, jadi terpaksa dikunyahkan dulu oleh
yang ibu, nah itu boleh dikunyah di mulut, terus dikeluarkan. Asal jangan masuk ke kerongkongan. Kalau sekadar bau atau aroma dimaafkan. Berarti boleh saja Ustaz Boleh. lah. Mungkin ini menjadi banyak pertanyaan bagi para ibu-ibu atau istri yang mempersiapkan hidangan untuk berbuka nanti Ustaz lah. Yang penting tadi Ustaz hanya mencicipi di lidah saja, jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan, karena itu bisa membatalkan puasa dan menyebabkan kenyang Ustaz lah. Iya. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bolehkah sahur sebelum jam 12 malam? Nah mungkin ini ditakutkan kalaunya subuh kada terbangun ya Ustaz. Jadi setelah taraweh makan dulu. Nah ini bolehkah Ustaz? Jadi menurut di berbagai kitab-kitab fikih, waktu sahur itu mulai masuk setelah lewat pertengahan malam. Jadi sebelum lewat pertengahan malam, kalaupun seseorang makan, minum dan sebagainya, walaupun niatnya untuk menguatkan puasa besok hari, itu tidak memperoleh fadilat makan sahur, tidak memperoleh pahala sunat makan sahur. Jadi makan malam biasa aja. Nah, karena waktunya belum sampai. Seandainya makan setelah lewat tengah malam, nah itu dapat pahala sunat makan sahur. Tetapi masih belum maksimal pahalanya, karena yang paling banyak pahalanya mendekati terbit fajar. Iya, berarti boleh saja Ustaz lah. Iya, boleh. Makan, tapi itu tidak terhitung sebagai makan sahur. Iya, tidak dapat pahala makan sahur. Iya, betul. Oke, kalau berbicara tentang sahur, biasanya kan orang apalagi mungkin anak kos setelah yang sendirian hidup di perantauan, tidak ada teman untuk makan sahur. Biasanya kan mungkin malas bangun subuh-subuh. Nah ini bolehkah Ustaz dijelaskan pandangan sahur itu, betapa pentingnya sahur di dalam Islam? Jadi makan sahur itu hukumnya sunat muakkad. Jadi kalau tidak makan sahur hukumnya makruh. Hukumnya makruh dan yang jelas pahala puasanya tidak semaksimal yang makan sahur. Dan dikhawatirkan siangnya tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat kalau perutnya cepat lapar kan, biasanya kalau ada sesuatu yang menjengkelkan emosinya lebih cepat naik. Betul. Kalau emosinya naik bisa jadi terucap kata-kata yang tidak baik, akhirnya pahala puasanya menjadi hilang atau paling tidak berkurang. Baik, berarti selain daripada untuk mempersiapkan energinya untuk berpuasa nanti, penting bahwa bersahur ini ada keberkahan di dalamnya Ustaz lah. Baik Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagi orang-orang yang meninggalkan puasanya karena sesuatu hal atau uzur, ini bolehkah Ustaz mengqada puasanya dan yang digabung di puasa sunnah? Jadi misalnya dia ada qadaan puasa Ramadan, kemudian dikerjakan setelah Ramadan dan harinya berbarengan dengan hari yang sunat puasa, misalnya 6 hari bulan Syawal atau hari Arafah atau hari Asyura misalnya. Ini memang ada sebagian ulama seperti di kitab Majmu dan diikuti oleh Imam Al-Isnawi, kalau niatnya puasa fardu dan digabung dengan niatnya qadaan Ramadan digabung dengan puasa sunat, itu tidak mendapat kedua-duanya. Jadi alhasil tidak boleh digabung. Nah, cuma di kitab-kitab lain seperti yang saya baca itu banyak juga ulama yang membolehkan digabung. Jadi kasus ini sebenarnya mirip dengan orang yang ke masjid terus sholat fardu, dia tidak sempat sebelum itu sholat tahiyatul masjid. Begitu datang dia langsung sholat fardu. Nah, itu dengan sholat fardu sudah tercakup di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Kalau niatnya cuma sholat fardu saja, dia tidak berniat tahiyatul masjid, tidak digabung niatnya, dia cuma berniat sholat fardu, dia terhindar dari makruh gara-gara tidak sholat tahiyatul masjid. Dan kalau diniatinya digabung, sholat fardu sekaligus niatnya tahiyatul masjid, dia dapat pahala keduanya. Fardu dapat, tahiyatul masjid dapat. Nah, hal yang sama ketika diterapkan ke puasa, menurut pendapat sekian banyak ulama, kalau misalnya puasa qadaan Ramadan digabung dengan puasa 6 hari bulan Syawal atau puasa Arafah misalnya atau puasa Senin Kamis,
Nah, niatnya puasa qadaan sekaligus puasa sunat, dapat kedua-duanya. Kalau niatnya cuma puasa qadaan dan hari itu berbarengan dengan hari Senin, Kamis, hari Arafah misalnya, dia dapat pahala qadaan Ramadan dan terhindar dari makruh tidak puasa. Iya. Tetapi pahalanya tidak dapat karena tidak diniati. Iya. Jadi kalau mau dapat kedua-duanya, niati kedua-duanya. Iya. Nah, ini menurut sekian banyak ulama boleh digabung. Ya. Tapi tetap kembali ke niatnya setelah. Ya, niatnya tetap yang utamanya yang fardu di sekaligus yang sunat tadi. Iya. Insya Allah dapat kedua-duanya. Iya, dapat Ini ada keterangannya, silakan dibaca di kitab I'anut Talibin dan lain-lain. Iya. Baik. Tapi yang pasti dapat keduanya dan pahalanya. Yang penting di niatnya tadi, Ustaz. Iya, benar. Iya, baik Ustaz. Terima kasih. Kemudian Ustaz, kalau kita melihat biasanya di saat bulan Ramadan ini kan seperti warung-warung atau restoran sudah pasti tutup di pagi hari. Nah, ini mungkin bagi pedagang yang menjual makanan yang mungkin niatnya untuk para anak-anak kecil untuk makan. Nah, ini bolehkah di saat bulan puasa ini berdagang di siang hari, Ustaz? Jadi itu kembali ke bab jual beli. Jual beli itu hukum asalnya boleh, tetapi kalau diyakini atau diduga kuat menolong orang untuk maksiat, hukumnya menjadi haram. Contohnya menjuali ayam untuk orang yang akan menggunakan ayam itu untuk menyabung, menjuali anggur untuk orang yang akan membuatnya menjadi khamar, menjuali parang untuk orang yang akan merampok. Nah, sama seperti ini. Bulan puasa dia menjual makanan. Kalau dia meyakini atau menduga kuat yang membeli makanan ini adalah orang Islam yang wajib puasa dan dia akan memakannya di siang hari bukan untuk buka puasa, atau menurut pendapat mazhab Syafi'i dan lain-lain kecuali Abu Hanifah yang dijual ini orang kafir. Nah, orang kafir tetap ada boleh juga walaupun orang kafir menurut pendapat 3 mazhab. Walaupun orang kafir, karena orang kafir di akhirat dia tetap diajab gara-gara tidak puasa. Nah, jadi kita sama dengan menambahi ajabnya nanti di akhirat. Walaupun di dunia dia tidak dituntut untuk puasa karena dia non-muslim. Tapi di akhirat tetap diajab gara-gara tidak puasa. Karena akibat dia tidak mau masuk Islam. Akibat tidak mau bersahadat. Jadi kita tidak boleh menambah ajabnya dia di akhirat. Nah, itu berdosa yang menjual nih. Kalau tahu atau duga kuat akan dimakannya siang hari. Nah, tetapi kalau ragu-ragu atau di bawah dari ragu-ragu, ada kemungkinan saja, cuma 50-50, itu hukumnya makruh. Nah, makruh. Jadi kalau mau menjual makanan di siang hari, usahakan supaya kita meyakini atau paling tidak menduga kuat para pembeli ini akan memakannya setelah buka, bukan di siang hari, setelah maghrib nanti. Ya, jadi misalnya jamnya ya usahakan siang atau jam berapa begitu kan, supaya kita timbul keyakinan atau minimal duga kuat. Kalau jualan di pagi hari, nah itu kita sulit menimbulkan itu. Nah, khawatirnya di hati tidak timbul keyakinan atau duga kuat, atau boleh jadi malah kita meyakini atau menduga kuat yang membeli ini akan memakannya di siang hari. Kita berdosa sebagai penjual. Ya, begitu. Baik, berarti memang untuk mengambil amannya ini kita jualan di siang hari aja setelah. Iya, setelah lewat siang misalnya, supaya timbul duga kuat yang membeli ini akan dimakannya pas buka. Setelah maghrib. Setelah buka. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih hukumnya Ustaz? Mungkin tengah hari Ustaz atau jam 2, jam 3 sudah merasa panas hawanya karena dalam keadaan berpuasa, haus juga masih. Nah, kemudian memutuskan untuk mandi supaya segar. Kemudian kalau pas mandi itu termasuk banyu ke telinga, nah itu bagaimana hukumnya? Jadi mandi itu ada macam-macam, ada mandi yang disuruh, ada yang tidak. Mandi yang disuruh adalah mandi wajib atau mandi sunat. Selama mandinya jangan menyelam ke dalam air, artinya diguyur saja dengan gayung,
dan menggunakan air secukupnya saja, jangan berlebih-lebihan, misalnya sampai 4 kali membasuh kepala, 4 kali membasuh badan dan sebagainya, itu kan lebihan, kan 3 kali aja itu. Nah, itu kalaupun tidak sengaja termasuk air ke dalam telinga dimaafkan, karena mandinya mandi yang disuruh, mandi wajib atau mandi sunat. Beda halnya dengan mandi yang tidak disuruh di dalam puasa. Contohnya mandi sekadar berdingin-dingin atau bersegar-segar. Nah, itu tidak disuruh. Nah, itu kalau pada saat mandi tidak sengaja kemasukan air ke dalam telinga, batal mandinya. Nah, karena mandinya tidak disuruh. Nah, jadi kalaupun mandi berdingin-dingin atau bersegar-segar saja, hati-hati jangan sampai masuk air ke telinga. Oke, nanti berubah hukumnya setelah tidak hanya untuk membuat diri segar, malah menghilangkan pahalanya atau dapat membatalkan. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian kita lanjut Ustaz, pertanyaan ini tentang mungkin pengobatan di saat bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa Ustaz. Mungkin disuntik, kemudian memakai tetes mata atau tetes telinga, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, kalau memakai obat tetes mata itu boleh. Boleh, walaupun setelah memakai obat tetes mata terasa di tenggorokan ini karena pengaruh obat itu dimaafkan, karena mata ini bukan rongga yang terbuka. Ya, bukan seperti mulut gitu. Obat tetes telinga juga kalau misalnya diperlukan, telinganya misalnya istilahnya itu ada penyakit sehingga dia tidak bisa tenang kalau tidak ditaruh sesuatu di dalam telinganya, itu karena darurat, seperti keterangan di kitab Bughyatul Mustarsyidin, dibolehkan karena darurat. Kalau disuntik itu banyak rinciannya ya, banyak rinciannya. Jadi ada yang mengatakan batal dalam keadaan bagaimanapun, ada yang mengatakan tidak batal, ada juga yang tergantung. Nah, saya lebih cenderung kepada pendapat yang tergantung, yaitu tergantung obat yang disuntikkan. Kalau obatnya mengandung zat-zat yang mengenyangkan bagi tubuh, memuatkan bagi tubuh, itu batal. Ya. Kalau tidak mengandung zat yang mengenyangkan bagi tubuh, itu tergantung di mana menyuntiknya. Kalau menyuntiknya di otot, tidak batal. Tetapi kalau menyuntiknya di urat, di sini misalnya, nah itu batal puasanya. Jadi mengenai suntikan ada macam-macam pendapat begitu. Oke, tapi tetap kembali ke dampaknya, setelah apabila mengenyangkan tadi maka dapat membatalkan. Iya, seperti impus itu kan mengandung zat yang mengenyangkan. Baik, terima kasih Ustaz. Ini kan sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz bahwa banyak hal-hal yang boleh dan tidak boleh saat puasa setelah. Nah, kemudian bagaimana Ustaz caranya kita memastikan puasa kita ini tidak hanya sebagai atau sekedar menahan lapar dan haus? Iya. Jadi ya intinya kita pelajari rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya. Jadi setelah lengkap rukunnya, lengkap syarat sahnya, kemudian kita jaga mulut, kita jaga pandangan, kita jaga sikap. Intinya jangan melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang maksiat. Itu ikhtiar kita. Selebihnya kita banyaki berdoa, bertobat dan beristighfar. Kalau memastikan diterima ya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kita cuma bisa berikhtiar dan berdoa saja serta bertawakal. Kepastiannya yang taunya cuma Allah di akhirat kelak. Ya, yang pasti kita tetap menjaga agar pahala puasa kita ini tetap sempurna setelah ya mulai kayak Jarpian tadi mengetahui apa saja yang boleh dan yang tidak ya setelah. Baik, ini Ustaz, mungkin ada beberapa orang yang baru tahu seperti yang Ustaz jelaskan pada hari ini tadi, kalaunya sudah terlanjur Ustaz melakukan hal tersebut yang boleh dan tidak boleh atau dapat mengurangi pahala puasanya, ini bagaimana Ustaz? Ya, kalau melakukan sesuatu yang membatalkan, batal puasanya, batal puasanya. Dan yang bersangkutan tetap wajib imsak. Imsak ini artinya menahan diri dari semua pembatal puasa sampai ke maghrib.
persis kayak orang puasa, Iya. tetapi namanya imsak. Jadi misalnya dia sengaja membatalkan puasanya, sebenarnya kalau setelah itu dia makan minum tetap berdosa karena dia wajib imsak sampai ke maghrib, dan dia ya yang jelas wajib bertobat dan membayari puasanya. Nah, itu kalau batal puasanya. Iya. Tapi kalau urusan pahalanya, misalnya dia mengatakan gibah, namimah, memfitnah, berbohong, menipu, atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama, nah itu bisa sampai menghilangkan pahala puasa atau paling tidak mengurangi pahala. Jadi kalau terlanjur melakukan itu, ya segera saja bertobat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan berdoa mudah-mudahan dengan ampunan Allah pahalanya tetap ada, pahalanya tetap diberi pahala begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ya. sudah hadir di program Gemar Ramadan edisi ketiga hari ini dengan pembahasan boleh dan tidak boleh saat puasa. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, menjaga pahala puasa adalah kunci untuk meraih keberkahan dan manfaat spiritual dari ibadah di bulan suci Ramadan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan, hati, dan perbuatan dari hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu, kita patut dan penting mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh saat puasa. Karena penting bagi setiap muslim untuk tidak hanya fokus pada menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari segala sesuatu yang dapat merusak nilai ibadah puasanya. Saya Muhammad Kamil Syabani bersama Ustadz Zaki Mubarak dan seluruh kru HSS TV yang bertugas, mohon pamit undur diri dan selamat berjumpa pada edisi Gemar Ramadan berikutnya. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk seluruh pemirsa HSS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.